Proses pembuatan pakan komplit terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap pertama, proses pembuatan rice mold. Tahap kedua, proses pembuatan pakan komplit. Setelah kedua tahap selesai, selanjutnya distribusi pakan komplit ke Maiwa Breeding Center, Kabupaten Nrekang. Tahap pertama, pembuatan rice mold. Tahap ini dimulai dengan proses pertumbuhan bakteri. Menyiapkan nasi sebanyak 250 gram. Nasi tersebut dibungkus dengan kain katun yang lembab, diletakkan dalam wadah, dan selanjutnya ditutup rapat dengan menggunakan tanah. Wadah ini diletakkan pada tempat yang lembab selama 3 pekan. Setelah 3 pekan, bungkusan nasi tersebut dibuka dan diperiksa kondisinya. Apabila terdapat jamur yang berwarna merah jambu atau pink, itu pertanda bahwa fermentasi berhasil. Selanjutnya, beras tersebut diblender hingga berbentuk cairan kental. Setelah itu, cairan kental tersebut dicampur dengan air cucian beras pertama sebanyak 15 liter. Kemudian ditambahkan molasses sebanyak 250 gram. Molasses ini berfungsi sebagai makanan bagi bakteri. Setelah itu, semua bahan dicampur dan dimasukkan ke dalam jergen yang telah dimodifikasi untuk tempat fermentasi. Jergen yang berisi cairan tersebut diletakkan pada daerah yang tidak lembab dan tidak terkena sinar matahari agar proses fermentasi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, cairan ini difermentasi selama 3 minggu. Setelah proses fermentasi selesai, rice mold sudah dapat dimanfaatkan sebagai cairan dekomposer. Penggunaannya harus melalui proses pengenceran, yakni 1 liter rice mold ditambah 200 ml molasses dan kemudian ditambah dengan 4 liter air. Untuk penggunaannya, 5 liter rice mold yang telah diencerkan untuk 100 kg pakan. Tahap kedua yaitu proses pembuatan pakan komplit. Bahan baku pakan komplit terdiri atas hijauan dan konsentrat. Hijauan berupa jerami jagung yang dipangkas setelah buah. Jerami jagung yang telah dipangkas selanjutnya diangkut untuk dipotong dengan menggunakan chopper. Persiapan bahan baku pakan komplit terdiri atas penimbangan jerami jagung dan pakan konsentrat. Pakan konsentrat terdiri atas beberapa bahan baku, yakni dedak halus, bungkil kelapa, tumpi jagung, molasses, pulp kakao, mineral, tepung rese, dan urea. Setelah semua bahan baku konsentrat siap, bahan baku tersebut dicampur dengan jerami jagung dengan menggunakan skop untuk menghasilkan pakan komplit. Selanjutnya, disemprotkan dengan rice mold. Sebelumnya, terlebih dahulu rice mold tersebut diencerkan dengan cara yakni 1 liter rice mold ditambah 200 ml molasses dan kemudian ditambah lagi dengan 4 liter air. Untuk penggunaannya, setiap 5 liter rice mold yang telah diencerkan digunakan untuk 100 kg pakan. Setelah pakan komplit tercampur rata, pakan tersebut dimasukkan ke plastik dan karung. Selanjutnya divakum untuk proses anaerob. Setelah proses vakum selesai, selanjutnya karung pakan tersebut dijahit. Pakan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung selama 3 pekan. Selanjutnya, pakan siap diberikan untuk ternak. Distribusi pakan komplit. Setelah pakan selesai di packing, selanjutnya didistribusikan ke Maiwa Breeding Center di Kabupaten Nrekang. Di Maiwa Breeding Center ada beberapa tahap kegiatan yang dilakukan.
Tahap pertama, persiapan pengukuran performa sapi penggemukan. Tahap kedua, pengukuran performa sapi penggemukan yang terdiri atas: pertama, penimbangan berat badan sapi. Kedua, pengukuran lingkar dada. Ketiga, pengukuran panjang badan. Keempat, pengukuran tinggi pundak. Selanjutnya, pemberian obat cacing dan vitamin. Tahap ketiga yakni uji palatabilitas. Uji ini dilakukan untuk melihat tingkat kesukaan yang ditunjukkan oleh ternak untuk mengkonsumsi suatu bahan pakan dalam jangka waktu tertentu. Pemberian pakan yakni 3% bahan kering dari berat badan ternak. Pakan ini diberikan sebanyak 2 kali sehari.